Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, pertama dan utama dan suatu kenikmatan yang luar biasa adalah kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya walaupun dalam kondisi penuh ada wabah COVID-19 ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita ke zaman yang terang benderang, dan insya Allah dengan penuh kenikmatan pula kita akan menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang implikasi sholat dalam kegiatan sehari-hari. Kalau di dalam rukun Islam yang kedua adalah sholat, secara otomatis bahwa itu ada suatu perintah dari Allah yang harus kita kerjakan dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penggalan dari ayat Al-Quran ada bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita lihat dari konteks ini, dari Al-Quran ini, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu adalah bukan pada saat kita sholat, tetapi nanti sehabis salam sampai menuju ke sholat berikutnya. Dalam pelaksanaan sholat, kita tentu ada suatu kegiatan-kegiatan, apalagi sebelum sholat, kita persiapan sholat. Apabila kita punya hadas kecil, secara otomatis kita harus berwudu. Nah, dalam berwudu ada urut-urutannya. Saya mengambil dua dulu aja. Satu adalah kita berkumur. Nah, di dalam kita berkumur, secara otomatis kita menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Tetapi selain dari itu ada juga yang lainnya, mengandung maksud yang lain, arti yang lain, makna yang lebih dalam lagi. Yaitu apa? Kita bisa selalu menjaga agar tutur kata kita itu adalah tutur kata yang baik, tutur kata yang bisa menyejukkan hati orang lain, bukan tutur kata yang menyakitkan. Sehingga setiap kali apa yang kita ucapkan adalah bisa kita atur dengan sebaik-baiknya. Kita pesan dari Nabi, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan bulan Ramadan ini sudah media yang cukup bagus kita gunakan. Karena apa? Kita diminta untuk menjaga lisan. Nah, padahal kita setiap hari itu sudah selalu mencuci mulut kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Insya Allah kita akan menjadikan hal-hal yang indah. Tapi kalau perkataan kita itu adalah perkataan yang nggak baik, ya secara otomatis apa? Ya nanti akan timbul sesuatu yang tidak kita harapkan. Kemudian setelah itu, maka setiap kali kita mau berkata, mau berbicara, mau mengucap, maupun yang lainnya, silakan untuk direnungkan terlebih dahulu. Sehingga apa? Fungsi dari tadi bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar akan terlaksana. Tapi kalau hanya waktu di sholat, nggak mungkin. Apalagi kita berjamaah, seorang makmum pun juga akan diam aja mendengarkan. Apabila itu imam dalam bacanya adalah dalam posisi sholat maghrib, isya, subuh, kita dengarkan. Kalau zuhur, asar, ya kita ikut baca sendiri, akan berbicara yang lainnya. Kita masih terkontrol. Nah, tapi nanti di luar sholat inilah yang perlu kita renungkan, kita fahami yang sebenar-benarnya.
bahwa kita itu sudah berwudu tadi, sudah berkumur-kumur, sehingga ucapan-ucapan yang kita keluarkan haruslah ucapan-ucapan yang baik. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, saya ngambil yang kedua adalah membasuh kepala. Membasuh kepala ini ada apa? Kita itu, kepala itu ada otak. Kita diminta untuk berpikir. Berpikirnya apa? Kalau sudah kita basuh, kita bersihkan, kita basuh dengan apa? Dengan harapan apa? Kita itu jadi sejuk, tidak mudah emosional. Kemudian berikutnya apa? Kita selalu husnudon, jangan suudon. Suudon itu nggak ada manfaatnya. Yang ada apa? Kita hanya gelisah. Padahal di otak kita itu banyak sekali saraf, kemudian juga saluran darah itu yang cukup kecil-kecil. Nah, dengan diusapnya kepala kita dengan air, dengan harapan apa? Kita selalu berpikir untuk yang jernih, berpikir yang bagus, dengan penuh kesabaran. Nah, di ayat yang lain pun Allah juga memerintahkan bahwa apa? Antara sholat dengan sabar ini ada suatu ikatan yang cukup bagus sekali, bahwa kita diminta untuk mengambil pertolongan dengan sabar dan sholat. Kenapa? Dengan kesabaran ini yang sungguh-sungguh, insya Allah akan jadi baik. Tetapi sabar ini bukan berarti dalam konteksnya kita itu diam saja, itu enggak. Tetapi kita tetap produktif. Hanya yang kita kerjakan itu adalah segala sesuatunya yang ada produktifnya. Bukan diam-diam berarti apa? Kalau ada segala sesuatu yang enggak perlu kita jawab, udah kita diamkan. Contoh ya, misalkan ada orang marah dengan kita, udahlah, kita diamkan aja, kita dengarkan aja dengan sebaik-baiknya. Di hati kita gunakan apa? Untuk istighfar. Tidak usah kita balas, sudah. Bapak, orang yang emosi itu betulnya apa? Kasihan, orang yang marah itu kasihan sekali. Karena apa? Jantung kita itu seharusnya yang dalam posisi normal, kita kerjanya itu hanya sekitar 60 sampai 100 kali dalam 1 menit. Nah, kalau orang yang emosi, orang yang sedang marah, itu jantungnya bekerjanya lebih dari itu. Nah, kalau kita kasihan dengan diri kita sendiri, ayo, kenapa kita mesti marah? Tidak ada perintahnya kita untuk marah, itu nggak ada. Yang perintahnya itu ada sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada ujian, kita sabar. Dalam pelaksanaan apa? Kita tetap untuk ya muhasabah. Kenapa kita diuji? Allah menguji pasti ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah, tidak hanya sekedar diuji aja. Nah, jamaah rahimakumullah, sekali lagi diusapnya kepala ini adalah kita selalu untuk berpikir untuk yang jernih. Kita tidak usah emosional, kita yang enak aja. Sekali lagi, orang yang suka suudzon itu nanti kalau ketemu dengan orang yang kita suudzon itu nanti tingkah lakunya sudah akan berbeda. Udah, biasanya misalkan dari rumah berangkat ketemu di jalan, orang itu nanti apa? Sudah tingkah lakunya sudah berbeda. Yang tadinya itu punya wajah yang ceria, ketemu wajahnya sudah akan berubah dan cemberut. Nah, gak enak. Tapi kalau kita husnudzan, wah enak. Ya. Jamaah rahimakumullah, kemudian bahwa kita itu sering menjalankan sholat, tapi kenapa kita itu kadang-kadang masih suka menyimpang? Nah, inilah karena apa? Kita tidak mampu mengaplikasikan nilai-nilai sholatnya. Contoh yang lain, sekarang di bacaan sholat, di iftitah, kita sering berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masriki wal maghrib. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan antara dosa dengan kita itu sebagaimana Allah telah menjauhkan antara timur dengan barat. Betapa jauhnya sekali. Nah, kalau itu jauh sekali berarti apa? Kita diminta untuk apa? Untuk hati-hati. Karena permintaan kita ada permintaan yang amat sangat jauh. Sehingga perlulah kita untuk berhati-hati. Setiap kali kita langkah akan salah, kita kembali, oh iya tadi itu saya sudah sholat. Nah, kemudian setelah itu kita minta semacam itu juga sama. Dalam Fatihah juga ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kalau kita itu sudah minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus,
Nah, kita berusaha bagaimana agar kita itu tidak menyimpang. Kalau seandainya terjadi gimana? Ya segeralah kita untuk tobat dan nasuha. Enak. Salah dengan Allah itu nikmat, enak. Kita tobat dan nasuha rampung. Tapi coba kalau kita salah dengan orang lain, sulitnya bukan main. Kita untuk mau minta maaf, kita ada gengsi. Karena apa? Allah mengilhamkan pada diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua yang diilham, fujur dan takwa. Nah, tinggal kita mau pilih mana. Tetapi makhluk Allah yang terbuat dari api itu tidak akan semudah itu untuk mengikhlaskan kita itu untuk tidak terjerumus. Maka tatkala ada orang lain marah, kita pun juga mau memberikan maaf itu rasanya juga kadang-kadang berat sekali. Padahal kalau kita ingat ya, dalam sholat itu ada sesuatu yang kita itu kadang-kadang nggak sadar. Kita itu marah, tetapi kita itu mendoakan orang lain. Kan wagu, wong nesu kok ndongake wong liya. Contohnya dalam tahiyat itu ada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau kita itu marah sama orang Islam, kan rugi wagu. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus mendendam? Kita doakan. Sehari semalam paling enggak itu 9 kali kalau itu yang fardu. Ditambah lagi nanti dengan surat apa? Dengan surat, nah, berapa kali dihitung? Kita mendoakan. Nah, mudah-mudahan nanti kita menyadari, oh iya, kenapa saya harus punya sering marah. Nah, kita itu didoakan. Kita mendoakan. Dan kita waktu mendoakan pun kadang-kadang apa? Kita nggak sadar bahwa kita itu mendoakan. Maka tolong, kalau kita kepingin nanti bisa mengaplikasikan gerakan-gerakan atau bacaan sholat dalam kehidupan sehari, monggo kita pelajari artinya dari bacaan-bacaan sholat itu. Insya Allah nanti akan lebih mudah dan lebih enak. Tapi hanya kalau kita sekedar hanya mengerjakan saja, jangan sampai kita hanya sekedar apa? Menggugurkan kewajiban aja. Kalau kita menggugurkan kewajiban, secara otomatis apa? Nanti samping itu sudah nggak ada. Karena apa? Kita gugur sudah, kewajibannya sudah. Tapi semua ibadah itu tidak hanya semacam itu, bukan hanya pada saat itu saja, enggak. Contoh di sini ada, kita baru bahas sholat. Sholat itu juga nanti akan dituntut kita sholat atau tidak. Kita ada sehabis sholat. Katakanlah kita sholat subuh. Kapan kita katakan orang mengatakan bahwa kita itu sholat? Ya sehabis salam dari sholat subuh sampai nanti sholat, mungkin sholat duha atau mungkin sampai nanti sholat duhur. Nah, inilah ujiannya. Allah akan menguji kita itu seberapa. Bener nggak tutur kata kita baik? Bener nggak bahwa kita itu selalu husnudon dan yang lainnya? Ingat nggak bahwa kita untuk mendoakan dengan orang lain agar orang lain itu bahagia? Kenapa kita mesti marah? Ada nggak kita mudah marah atau enggak? Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi pokok kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang lainnya dengan sholat itu apa? Kita akan menjadi indah. Kita nggak akan mudah jadi orang itu jadi sombong. Contoh ya, takbiratul ihram, kita diminta untuk angkat tangan. Itu apa? Kita berserah diri kepada Allah. Kita angkat tangan, udah ngalah. Coba kita bayangkan, tatkala di rumah kita ada penjahat, kemudian nodongkan, kita pasti angkat tangan, berserah diri. Nah, kita juga berserah diri kepada Allah, mengatakan bahwa kita itu kecil. Kita itu kecil sekali di hadapan Allah. Maka marilah kita mencoba. Kemudian kita kalau kepingin tidak sombong juga ada. Waktu kapan itu? Waktu sujud. Ingat ya, waktu sujud itu adalah kepala kita itu posisinya di bawah, pantat itu lebih atas. Hikmahnya apa itu dari situ? Kalau kita sholatnya tuh bisa tumaninah, insya Allah nanti akan ada manfaatnya yang lebih bagus lagi. Dalam posisi semacam itu, bahwa kita ingat bahwa kita akan kembali ke tanah, tuh agar kita nggak sombong. Kita akan kembali lagi jadi tanah. Yang kedua, otak kita itu baru disuplai oksigen dengan sebaik-baiknya. Maka tolong, kalau kita pas sholat, nikmati dengan senikmat-nikmatnya. Gak usah buru-buru. Ngapain buru-buru? Allah memberikan waktu cukup banyak. Jangan dihitung 24 jam. Kita rubah dari menit. 24 kali 60 itu
itu ada nilainya kurang lebih sekitar 1440 menit. Kalau kita gunakan untuk sholat itu kurang lebih sekitar 100 menit, kita masih banyak waktu luang. Ada 1340 menit, bukan main hebatnya. Tapi kalau kita ambil jam, mungkin saja tinggal berapa? Wow, 23 jam, repot. Tapi kalau kita ambil jadikan menit, insya Allah, maka nikmatilah dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam sujud pun sama. Arah darah ke otak itu baru bagus-bagusnya. Karena yang tadinya kita biasanya kepala itu ada di atas, sekarang sudah ada di bawah jantung. Sehingga denyutan jantung bekerja ke otak akan lebih banyak lagi. Maka nikmati dengan sebaik-baiknya. Orang sujud benar, emosi insya Allah akan berkurang. Karena apa? Oksigen yang ada dalam otak kita tambah. Kalau oksigennya itu tambah, secara otomatis insya Allah kita akan mudah marah, tidak akan mudah emosi. Nah ini, jadi kita mencoba dari gerakan-gerakan sholat ini, kita ambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, di dalam jamaah itu pun kita menjadi orang yang begitu bagus. Satu dengan yang lain toleransinya bukan main. Ya. Kita jadi makmum, kita manut. Nah, tapi juga punya kewajiban. Apa itu? Mengingatkan kalau imamnya salah. Tapi mengingatkan itu apa? Nggak boleh sembarangan, nggak boleh maunya. Bahasanya ya apa? Yang pelan, bukan dengan emosional. Enggak. Imam salah bacanya, kita ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Mungkin imamnya nanti dengar, imam juga akan konsekuen. Nggak mungkin imam ke arah balik terus tanya siapa tadi yang baca subhanallah. Enggak, imam betulkan kembali. Nah, itulah kalau kita menjalankan sholat dengan sebaik-baik dan berjamaah, wow, begitu indahnya. Siapapun juga nggak akan mudah untuk menjadikan emosi. Salah, kita terima dengan sebaik-baiknya. Kita perbaiki lagi. Bukan terus marah, bukan terus putus asa, enggak. Salah, dengarkan. Nah, kalau ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan nikmat sekali. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, seandainya nggak benar diingatkan oleh istrinya, juga diam, dengarkan dengan sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang, maaf, karena ada arijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Enggak. Tapi kalau memang kita salah, ya kita terima dengan sebaik-baiknya. Itulah ajaran hikmahnya dari kita mengerjakan sholat ini. Jamaah rahimakumullah, samping itu masih banyak sekali. Kita ketemu dengan orang jamaah, sama-sama di masjid atau di musola, cara teman sahabat, kita akan senyum. Masa orang kita mau satu cemberut, kan nggak mungkin. Nah, kita akan senyum. Nah, mungkin sebelumnya kita ketemu jabat tangan, saling maafkan. Karena apa? Perintahnya kita untuk segera untuk saling minta maaf pada Allah dan juga kepada sama lain. Itu nanti bisa kalian jamaah pelajari di surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita diminta untuk segera minta maaf pada Allah. Minta maaf ampunan Allah. Karena apa? Allah sudah kan kalau kita minta maaf dan sebaik-baiknya kita taubat dan nasuha, Allah menyediakan surga. Dan surganya itu nggak tanggung-tanggung, seluas langit dan bumi. Jamaah rahimakumullah. Nah, kita pengen nggak? Kalau kita kepingin tuh monggo. Kegiatan-kegiatan sholat kita jaga dalam kehidupan setelah sholat. Insya Allah nanti akan mudah, akan enak, akan enjoy. Di rumah pun juga sama. Mari kita gunakan nilai-nilai puasa, nilai-nilai sholat ini, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah akan mudah. Kita itu tidak diperbolehkan apa? Jengkel nggak bolehkan, dendam nggak boleh. Nah, orang mau gunanya dendam untuk, wah pak gini-gini, nggak perlu. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Nah, karena kita tadi sudah diajarkan kita untuk mendoakan secara ikhlas dan kita nggak sadar, maka mari kalau kita membantu orang lain pun juga sama, kita penuh keikhlasan, jangan mengharapkan balasan dari yang lain. So kalau kita minta balasan dari yang lain, adanya apa? Gelo. Ini bukan ayat Quran, tapi bagus sebenarnya. Ini diajarkan di TK. Ada nyanyian, judulnya Kasih Ibu. Tapi saya ambil yang terakhir aja dan nggak saya nyanyikan. Ya. Hanya memberi
tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Dia nanti akan jadi enak. Oh iya, tadi kita sudah mendoakan tanpa diminta apapun juga, tanpa diminta, kita sama muslim, kita saling doa mendoakan satu dan yang lain. Nah kenapa? Kemudian kita bantu, yang bantu yang ikhlas. Beberapa hari yang lalu Pak Jumari sudah menyampaikan bahwa salah satunya yang paling berat adalah kita membantu adalah pada idil kurba, pada keluarga. Memang betul, bantu keluarga itu tidak ada satupun yang akan menilai. Bahkan mungkin masih dikatakan yang macam-macam. Bantu hanya sekian, masih banyak penerimanya. Oleh sebab itu, mari sekali lagi dalam pelaksanaan sholat ini kita diajarkan untuk memberi sesuatu yang tanpa minta ambalan apapun juga. Hanya yang dimintanya satu, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi ada itu, kemudian diakhiri dengan waktu sholat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belok kanan, belok kiri. Nah itu juga sama, mendoakan agar sekitar kita itu apa? Bahagia, kan, nikmat sekali kan. Nah monggo kita mencoba, kita renungkan kembali bagaimana agar kita itu bisa berbuat yang lebih baik, bisa terkontrol, bisa terkendali dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya akan marah, seperti puasa ini, kita mau marah, maaf saya sedang puasa. Nah itu kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga apa, nanti akan lebih enak, lebih enjoy lagi hidup kita itu. Kita memberikan sesuatu juga nanti dengan penuh keikhlasan, nggak mengharapkan sama. Sekali lagi, kalau kita mengharapkan sesama, yang ada adalah hanya satu, kecewa. Pada siapapun juga, termasuk di keluarga. Kita memberikan nafkah kepada istri pun, kalau seandainya nanti kita berharap sesuatu, ya nanti akan menjadikan apa? Iya, rodo gelo. Mungkin karena apa? Karena istri nggak sempurna, pasti ada kekurangannya. Nah kekurangan istri inilah yang perlu kita tambal, kita perbaiki, sehingga nanti bisa untuk jadi lebih bagus lagi. Jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, kali lagi mari sholat ini kita pelajari dengan sebaik-baiknya, kita pahami dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang amat sangat sempurna. Dengan pemimpin kita boleh mengkritik, tetapi sebagai pemimpin pun juga harus untuk menerima apabila disalahkan. Jangan mentang-mentang, jangan mengatakan semaunya saya, nggak boleh, tapi harus siap untuk menerima saran dari yang dipimpinnya. Yang dipimpin juga sama, tidak mentang-mentang tuh nggak benar, saya nggak suka, nggak seide dengan saya, nggak boleh. Kalau kita sebagai seorang Islam sudah biasa sholat jamaah, kecuali maaf ya, kalau kita terbiasa sholat sendirian, tidak pernah jamaah, tidak apa, penting saya gugur, nah itu udah lain lagi. Karena dia nggak pernah merasakan bagaimana kita bersosialisasi, nggak pernah. Tapi kalau kita selalu berjamaah, nah insya Allah kita akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, sehingga segala sesuatunya akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, monggo bacaan-bacaan sholat kita pahami dengan sebaik-baiknya, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah yang namanya nanti negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, insya Allah bisa terlaksana. Itu ada dari rumah tangga terlebih dahulu, sehingga nanti bisa meloncat ke tempat yang lain, yang lainnya nanti akan lebih bagus lagi. Sekian, apabila itu ada salah, kurang, itu ada dari kekurangan saya, dan apabila itu betul ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.